di sebelah Pak Leo mimpin sholat itu ada bekas tempat tidur PB10 yang cuman dipan doang, nggak ada kasurnya, udah tinggal kayu doang. Tapi masih ada tempat bekas yang buat kelambunya gitu. Dah, Pak Leo bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok kanan, nengok kiri. Terus tiba-tiba ada suara, Assalamualaikum dari atas tempat tidur. Dan tempat tidurnya pada saat dia bilang Assalamualaikum bunyi ngek ngok. Oh, yang bener. Dan bener-bener intimate keluarga doang. Oke. Jadi gimana, Jack? 2 minggu lagi lu harus datang ke resepsi. Gue resepsi nggak gede kok. Bener-bener juga sahabat-sahabat gue yang datang sama orang-orang terdekat. 2 minggu lagi ya. Tanggalnya nanti gue kasih tahu. Sip, aman. Bener. 2 minggu kemudian gue datang ke pemakamannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih. Ini penonton-penonton atau sahabat lonceng di rumah yang tahun 2000-an udah nonton horor di program TV, pasti udah gak asing sama narasumber gue ini. Tuh, langsung kenalan nih sama Om Marsya. Om, Apa kabar? baik dong Om. Om lah, apa kabar? Gue alhamdulillah sehat, ya kan? Ini Alhamdulillah. Iya, jadi yang tadi Gilang bilang tahun 2000-an. tahun 2000-an ya? Ya tepatnya sih 2002. Gue memulai karir gue sebagai pembawa acara gitu ya. Awalnya sebenarnya mulainya di tahun 2001 kalau nggak salah. Itu ada satu program TV di stasiun TV yang sama dengan gue bawain acara horor itu. Gue udah bawain acara variety show dulu. Abis itu baru tuh masuk ke horor. Oke. Karena sebenarnya acara horor itu yang bikin tuh temen gue. Tapi pada saat itu mau dieksekusi, dia cabut dari PH-nya. Oke, karena ini kebetulan program horor mungkin yang Bisa dibilang pertama. Pertama ya? Iya, yang modelnya investigasi, pencarian fakta, bahwa gue menjadi seorang reporter di situ, itu baru pertama tuh. Ini waktu di percaya nggak percaya ya namanya. Percaya nggak percaya kan berarti datang ke tempat-tempat yang horor. Ke lokasi-lokasi yang katanya horor gitu. Nah, ada yang mau diceritain di sini nih. Ada yang mau diceritain. Sebenarnya banyak banget. Banyak. Nah, banyak banget pengalaman yang gue dapetin di selama perjalanan itu ya. Jadi selama gue syuting, itu juga akhirnya yang membentuk gue menjadi yang gue sama horor itu sebenarnya udah dari kecil. Udah banyak ngalamin kejadian horor. Udah. Dan soalnya lu sekarang bikin channel horor juga nih. Nah, Kimata namanya. gitu. Gue coba duduk bareng sama anak-anak Kimata, ngobrol. Kita konsepnya kita bikin gini aja, horor tapi fun, horor tapi ada bercandanya. Genrenya gitu. berarti fun horor. Fun horor gitu. Karena menurut gua kalau semua horor ya udah pasti ceritanya serem. Udah banyak. Nah, ini coba kita bawa dengan horor walaupun ceritanya serem, tapi kita pembawaannya nggak usah nakut-nakutin. Gitu. Tuh, Ya kan nggak harus selalu serem kan. Benar. Yang bawain acara nggak harus selalu jenggotnya panjang, mukanya serem, ya kan rambutnya diikat, tapi kan nggak harus selalu gitu. Gitu. Ya kan? Dan harus santai, kayak kita kan sekarang duduk juga santai gitu kan? Iya benar. Oke, jadi sahabat lonceng jangan lupa nih mampir ke channelnya Kimata juga ya, di sana banyak video-video menarik lainnya pokoknya. Dan kita tahan dulu. Benar, ditahan dulu ceritanya. Kita tahan dulu. Ya, karena kita mau mulai ceritanya nih. Oke Om, tadi yang di percaya nggak percaya itu
Gimana tuh ceritanya? Iya, memang dari yang dulu gue bawain acara di PNP, itu ternyata memang ibaratnya kayak berbekas lah pada saat gue ikutan sama Kimata. Jadi gue yang sudah mungkin hampir 20 tahun kali ya, udah nggak sama acara itu. Jadi gue harus nginget lagi semua cerita-cerita pengalaman gue yang di sana dan gue ceritain lagi di Kimata. Gitu. Mulai dari cerita yang seremnya, cerita yang ada cerita sedihnya, sampai cerita yang behind the scene asli itu kita semua yang bikin kita selama syuting ketawa. Karena memang pada saat bawain acara di PNP itu kita harus serius, zaman dulu tuh lu harus meyakinkan penonton bahwa ini bener-bener kejadian atau tempat ini yang dibilang angker gini-gini ternyata tidak angker sama sekali gitu. Jadi memang konsepnya dulu gini, satu lokasi yang kita datengin itu harus ceritanya terbukti. Nah, sosok Pak Leo lah yang membuktikan. Gitu. Lokasi ini di sini begini ceritanya. Jadi Pak Leo selalu mengambil flashback dari kejadian yang udah ada di lokasi tersebut gitu. Jadi benar-benar nggak ada kayak setting-settingan ya, udah datang ada enggak ya. Alhamdulillah gua sama Pak Leo dulu tidak mau ada settingan harus rekayasa supaya nongol lah. Inilah si Mbak, inilah si hantu inilah kayak gitu-gitu. Ya, kita nggak mau. lah ya di luar Banyak. sana. Karena memang percaya nggak percaya itu yang gue ceritain ulang lagi di Kimata. Salah satunya itu ada yang menurut gue berkesan di gue apa? Karena tidak jadi tayang. Udah syuting capek-capek, udah syuting dengan keadaan yang lumayan kita sendiri ngerasain vibes horornya gitu. Itu TV ada nggak jadi tayang juga, Om? Ada. Gue kira YouTube doang nggak jadi tayang. TV juga ada. Ada. Padahal itu ibaratnya gini, di editing udah jadi, screening sama tim percaya nggak percaya udah aman, dilempar ke TV juga oke, naik gitu. Tapi di hari sesudah sebelum kita mau naikin kirim materi ke TV-nya, tiba-tiba orang yang punya rumah kita syuting itu datang dan ngancem di situ bahwa lu sampai naikin, lu gua tuntut lah apa segala macam gitu. Ya udah, kita kata sepakat dari TV, ya udah daripada kenapa-napa diituin aja, dibatalin. Wah, kita tuh yang udah syuting kan, ya ilah itu padahal bagus banget gitu. Jadi kejadiannya sebenarnya ceritanya simple. Kita datang ke satu lokasi di daerah Jakarta Barat, di mana lokasi itu sebenarnya perumahan. Nah, ada satu rumah di wilayah itu yang terbengkalai udah. Nggak ada atapnya, cuma tembok-temboknya kiri kanan masih ada gitu. Nah, yang lucunya di dalam ruang tamu rumah itu ada mobil diparkir. Kalau lo lihat pintu depannya, nggak mungkin mobil itu masuk dari situ. Mungkin udah di situ kali, baru rumahnya dibangun apa gimana? Mungkin. Tapi kayaknya kalau ngelihat enggak, karena lantainya masih ada. Lantainya traso gitu modelnya. Kalau traso kan zaman dulu kan kuat banget. Nah udah itu trasonya masih ada. Lewat mana tuh mobil? Makanya nggak nyambung sama garasi. Yang ada garasi tapi nggak nyambung sama si ruang tamunya apa segala macam. Udahlah itu ya. Nah cerita berkembang pada saat masuk Pak Leo bilang, astagfirullahaladzim. Wah ini kita ceritain rahasia orang nih kayak gini nih. Jadi pas masuk ternyata ini gue persingkat aja gitu. Setelah kita syuting di beberapa titik di dalam rumah itu, dia bilang, oh gue tahu nih sekarang. Jadi lokasi ini dulu sering dipakai buat persembahan pengorbanan tapi pakai manusia. Jadi yang punya rumah itu dia kayaknya salah satu pendukung faham zaman dulu sangat dibenci sama orang Indonesia lah. Apa gitu. Sebut aja ngomong apa? Komunis. Jadi dulu ada bendera, dulu di salah satu temboknya itu ada bendera Paluma Arit. Ini menurut Pak Leo. Pak Leo karena dia flashback, dia ceritain keadaannya sampai pada saat dia cerita, gue bilang gini, Jack, yang di sebelah sini ada kursi males bukan sih? Iya. Jadi pada saat Pak Leo cerita, gue tiba-tiba kayak kebawa ke penglihatannya Pak Leo. Gue ngelihat kayak kemarin tuh gue nggak sempat cerita yang ini. Jadi gue kayak ngeliat, oh nih tempat duduknya di sini, nih lemarinya di sini, gitu.
Jadi pada saat Paleo ceritain di sini, gue ngeliat, oh bentuknya gini, oh ini ada lukisan, sini lukisan. Terus ada meja, di meja itu banyak kayak peralatan kedokteran, tapi kok aneh. Ada palu, ada yang kayak apa namanya, kampak kecil, terus ada alat potong. Nah ternyata itu adalah alat-alat yang dipakai sama orang ini untuk menyiksa atau motong salah satu bagian dari manusia itu untuk jadiin pengorbanan. Nah itu kan gue kan gini, wih kok ceritanya kayak gini, udah nih kita udah kaget udah segala macam, tapi kita tetap syuting jalan. Nah satu momen ada satu lorong yang deket sama tembok itu, Paleo bilang kita ke sebelah situ deh, ini ada yang aneh dengan sini. Terus di jalan, nah ini nih tiba-tiba di atas yang tempat kita berdiri itu ada satu lobang tapi bentuknya rapih kotak gitu. Pas gue bilang, lah ini ada orang bisa masuk nih. Kayak lubang piteng gitu apa lubang? Bukan, kayak lo bikin tempat buat penyimpanan barang tapi di bawah. Oke. Gitu. Rapih tempatnya. Itu aja rapih kotak di semen apa segala macam. Nah, gue bilang, nih coba siapa yang masuk? Gue deh, masuk gue. Itu sekotak doang gitu tuh di dalam. Nah, tingginya ya kurang lebih 1,5 meter lah dari bawah ke atas itu. Jadi kita mesti agak jongkok. Oke. Kameramen masuk tuh. Yaudah kita mulai bikin, lo ngobrol apa yang lo rasain kata Paleo gitu. Terus gue bilang ini kagak enak banget sih di dalam sini suasananya gitu. Suasana ini apa aura dan vibes itu nggak enak banget, kayak panas, kayak ada tekanan gitu. Terus kameramen gue bilang, iya nih, kenapa ya? Yaudah deh, mulai aja kita. Udah gue ngomong cerita, terus Paleo bilang gini, dia ngeliat-ngeliat gini, tuh apaan tuh? Coba lo pegang tuh. Jadi di sebelah kiri gue, ini kan kameramen di posisi di lo, nih gue. Nah di sebelah sini kita nih, itu ada acian yang nggak bukan acian halus, jadi yang kasar gitu. Si ada di tembok itu di bagian bawah. Jadi kayak kotak juga bentuknya, dan itu kayaknya lobang yang ditambel. Terus yang ini Jack, iya, coba deh lo pegang. Gue pegang, wah jerit, hangat ke panas gitu loh. Lama-lama kok mulai panas nih. Berasa itu? Berasa. Wah gila. Gue pikir, wih apa nih? Terus Paleo bilang, coba deh lo dengerin, itu ruangan bukan? Terus gue tempelin dong kuping gue kan. Terus asli, gue denger suara kayak pertama tuh kayak suara weng gitu. Ini apaan sih? Sampai gue denger suara jelas. Tolongin saya gitu. Ada yang teriak kesakitan, ada yang ini saya di mana? Ada yang kayak gitu, sampai kayak gitu, dan gue pikir kan, wah halu nih gue kali ya. Enggak, gue tempelin tambah jelas suaranya. Dan gue akhirnya cerita, ya Paleo ini ada suara orang kayak minta tolong gini-gini. Iya. Terus sampai akhirnya bilang gini, udah naik ke atas nih selesai. Jadi ya kenapa nih gue kan belum selesai. Enggak udah deh. Dia bilang udah cukup, dah. Nih kita mulai lagi ke tempat yang lain kan. Tapi gue masih kepikiran. Gue pas kita lagi cut untuk masuk ke segmen berikutnya, gue nyenggol. Ya itu tadi kenapa? Duh, iya makanya nih gue nggak mungkin cerita ini di untuk masuk ke segmen kita nih. Kenapa emang? Itu semua itu korban yang dikorbanin. Mayatnya taruh di dalam situ. Korban si iya, PK itu. Iya, si bab yang punya rumah itu. Jadi apa namanya? Kalau dia habis melakukan pengorbanan itu, dia taruh tuh jenazahnya di situ, bilang, oh, katanya Paleo gitu. Nah, udahlah, ya udah. Ini mau diceritain nggak? Nanti aja. Kalau misalnya di terakhir gua ngeliat aman, kita bikin lagi untuk segmen itu sendiri ya, menceritakan. Oke. Om, tapi itu muat Om, buat naro-naro karena orang. Jadi gini, jadi hitungannya. Yang tambelan itu loh. Tambelan itu kan lumayan 1,5 kali 1,5 kali ya. Seginilah kotaknya, segini ini kotak gitu ya. Nah, buat masukin orang mah bisa. Bisa itu. Nah, berarti di sana ada ruangan kosong lagi dong. Harusnya kan. Kalau dulu gue pikir gini, jebol aja apa ya? Gue sempat gitu. Jangan deh gitu. Ada bilang jangan deh. Nah, Paleo juga bilang udah jangan. Udah, yuk kita mulai lagi syuting. Kita jalan dulu sampai habisin. Nah, udah nih sampai
di rumah itu bagian belakangnya tuh lumayan luas gitu. Tapi udah bentuknya udah hancur. Jadi banyak apa sih namanya puing-puing doang, batu-batu. Nah tiba-tiba Pak Leo bilang, gue di sini nggak ngikut, lo masuk ya ke situ sama kameramen. Nah ini kameramen kedua. Jadi kita selalu pakai 2 kameramen. Nah kebetulan kameramen kita yang biasa nggak bisa ikut, jadi ini anak freelance nih. Nah dia nge-shoot tuh jalan set. Terus gue di belakangnya, gue mau maju. Pak Leo bilang, "Syah, balik, cepetan balik, mundur gitu." Gue, ada apaan sih? Kenapa? Secara normalnya gue nggak ngeliat apa-apa. Tapi Pak Leo bilang di depan gue tuh ada pohon tinggi, kayak pohon apa sih, pohon paya ya, pohon apa lah gitu gue lupa. Tiba-tiba tuh pohon itu kayak mau nanduk gue berdua sama si kameramen itu. Cik gitu. Gila. Dia nyuruh balik cepetan, balik mundur. Ya udah, gua tarik dong kameramen, mas mundur. Nah udah dari situ dia Pak Leo langsung memutuskan, udah kita bikin closing, abis itu selesai. Oke, ya udah gua bikin closing selesai. Yuk, nah kebetulan Pak RT yang izinin kita syuting di situ, dia bilang, Pak Leo sama tim silakan ke rumah saya, duduk aja dulu di situ. Berarti ini resmi ya, diizin. Iya, makanya diizinin sama Pak RT sama Pak RW gitu. Yang bikin kita kaget adalah pada saat kita lagi syuting tiba-tiba ada yang ribut di kompleks itu. Marah-marah, pokoknya kenapa dia nggak diajak syuting. Jadi kayak ada orang mau cari gara-gara lah. Intinya gitu. Sampai akhirnya, kenapa tuh? Gue tadi udah mau keluar, mau ngeliat. Terus sama anak-anak tim, jangan. Udah deh, yuk. Semua masuk mobil, cabut. Dari situ Pak Leo udah feeling, ini nggak enak nih kayaknya nih, gitu. Tapi dia cuma cerita, jadi pas kita anak-anak langsung beberes, kita masuk ke mobil duluan, terus kita jalan. Tim yang pakai mobil satu lagi baru nyusul. Kita berhenti di salah satu tempat untuk ngobrol, akhirnya mereka bilang, wah tadi agak ribet, nggak tahu kok tiba-tiba tuh kayak dia kayak katanya penanggung jawab rumah itu. Oh, yang punya rumahnya ini. Dia bilangnya sih penanggung jawab. Nah, di situ Pak Leo udah mikir, ini nggak enak nih. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia bilang siap-siap aja nih, kayaknya nggak mungkin tayang deh. Pak Leo ngomong gitu. Kita kan masih nggak kepikiran gimana-gimana, tapi besoknya bener teleponan semua. Woi, lo tahu nggak? Tadi itu yang punya rumah datang ngamuk-ngamuk di kantor gini. Cerita panjang lebar. Dan anak-anak juga nggak tahu, tim PNP itu nggak tahu kenapa itu bisa kayak gitu. Makanya itu salah satu yang menarik yang gue ceritain di Kimata. Makanya ada beberapa episode yang membekas banget di gue. Yang paling menarik adalah gue syuting di Solo di satu lokasi namanya Langan Harjo. Langan Harjo itu adalah sebuah lokasi yang menjadi vilanya PB10. Paku Buwono 10. Karena PB10. Itu vilanya dia. Vilanya dia lebar, di situ ada apa namanya? Ada abdi dalamnya dan segala macam. Jadi gue pada saat itu gue syuting pakai beskap bareng sama si abdi dalam itu, bikin opening apa segala, ngobrol sama mereka segala macam. Di depan Langan Harjo itu adalah Bengawan Solo, Sungai Bengawan Solo. Nah, ada beberapa masuk ke kamar, terus ada satu tempat lokasi yang kayak tower tapi nggak ada pintu. Tapi disitulah Paku Buwono 10 selalu semedi di atas. Nggak tahu cara naiknya gimana. Ya zaman dulu ilmunya pada tinggi-tinggi kan. Nah ternyata ceritanya PB10 tuh ternyata dulu punya hubungan dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul. Mereka selalu ketemu di salah satu kamar. Kita syuting di kamarnya juga. Nah yang paling gila adalah sebelum kita mulai syuting, kita dari jam 3:30 sore udah nyampe. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu, siap-siap lah segala macam. Mau masuk maghrib kita sholat dulu tuh di salah satu kamarnya yang selalu PB10 pakai buat istirahat. Pak Leo jadi imam, gue di belakangnya, terus ada sutradaranya PNP, terus yang cewek juga pada ikutan sholat nih. Di sebelah gue tuh ada jendela, jendela kebuka gitu ya. Nah, ada seorang abdi dalam ibu-ibu bilang, Mas, ini saya nyalain lilin ya, biar enak suasananya. Memang nggak ada listrik? Ada, cuman di kamar itu emang kata Pak Leo udah matiin aja lampunya gitu. Kita mau maghrib nih, udah dinyalain lilinnya. Dah sebelum mulai, pas udah habis komat mau mulai, Pak Leo nengok. Terus dia bilang, Syah, lilinnya matiin aja.
biar dapat gelapnya. Oh iya, gua tiup dong lilinnya. Lilinnya 1, 2, 3 atau 4 ya? 4. Oke. 4. Gua matiin semua, gua tiup kan. Dan nih, udah kita mulai sholat. Gua kan tepat di sebelahnya tuh jendela yang di atasnya ada lilin kan. Gua lagi Allah Akbar, lagi diam, lagi dengar ngikutin Pak Leo jadi imam itu. Lilinnya nyala lagi. Tung 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 tung. Tung ting tung nyala. Gila. Gimana coba? Gimana gue mau kusuk sholatnya? Gue coba itu apa? Wah, kalau gue kan kalau lagi sholat tuh gue nggak pernah merem. Dan itu sholat ramean. Itu sholat ramean, tapi anak-anak kayaknya nggak ada yang ngeh karena satu saf itu kan cowok semua nih. Nah yang cewek di belakangnya sini. Jadi agak ketutupan sama gue yang deket sama si jendela. Nggak mungkin ngeliat. Udah nyala keanehan itu. Di sebelah Pak Leo mimpin sholat itu ada bekas tempat tidur PB10 yang cuman dipan doang, nggak ada kasurnya, udah tinggal kayu doang. Tapi masih ada tempat bekas yang buat kelambunya gitu. Dah, Pak Leo bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok kanan, nengok kiri. Terus tiba-tiba ada suara, Assalamualaikum dari atas tempat tidur. Dan tempat tidurnya pada saat dia bilang Assalamualaikum bunyi ngek-ngok. Yang Beneran. Kita sampai gini. Lo tadi denger gak? Iya udah deh. Terus udah selesai sholat bilang, Jack, tadi PB10 tadi ada di sebelah gue. Wah, se-ekstrim itu. Jadi ibaratnya katanya PB10 itu pada saat dia nggak ada dia mukso. Jadi yang maksudnya karena dia mungkin punya punya sesuatu yang dia bawa selama dia hidup gitu kan. Nah, jadi dia ada hadir di situ. Dan gue dengar suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan tempat duduk, jadi kayak orang mau bangun dari duduk tahiyat akhirnya gitu. Jadi tempat tidurnya bunyi. Gue cuman gini, ini pada denger gak sih semuanya gitu ya. Cuman makanya si Fandi teman gue di sebelah, Van, lo denger gak? Iya gue denger tadi. Denger juga. Dia denger juga. Tapi kayak, ini bener apa enggak gitu. Cuman pada diem. Nah gue emang orangnya kan agak nyablak gitu. Jadi gue nyebutnya Jack. Gue langsung gitu ke si Pak Leo. Terus Pak Leo tangannya gini dulu. Terus Pak Leo tuh sempet diem. J. Langsung ada omongan J gitu. Gue gak tahu itu sampai sekarang dia gak mau ngasih tahu dia ngobrol apa. Ngobrol ada sesuatu yang disampaikan dia nggak pernah ngasih tahu. Habis itu kita mulai jalan syuting dari beberapa lokasi sampai ke kamarnya. Yang di kamar itu mesti pitch black, bener-bener gelap, nggak ada lampu. Dan akhirnya kamera itu yang dipasang adalah yang ada infrarednya, jadi cuma satu kamera. Jadi taruh di pojok kalau nggak salah. Gue duduk di barengan sama Abdi dalam, Pak Leo agak kedepanan, dan tiba-tiba selama kita lagi diem itu duduk, gue diem aja. Ada sinar warna kayak kehijauan itu, wing terbang di ruangan. Nggak tahu, tapi Abdi dalam udah biasa dengan kejadian kayak gitu. Dia bilang gini, Kanjeng Ratu mampir. Cuman bilang gitu doang. Sinar, set, des masuk ke tempat tidur. Itu Kanjeng Ratu. Nggak apa-apa, tenang aja mas. Itu salah satu yang gue inget, yang menurut gue gini. Ini ajaib banget sih kejadian kayak gini. Lilin aja buat gue udah aneh kan. Udah gue tiup, nyala lagi. Terus ada yang ngucap Assalamualaikum abis kita sholat dengan bunyi ngek-ngok tempat tidur itu. Udah sampai kelar, udah tuh itu ya. Jadi itu terus yang sinar itu si sinar, terus apalagi waktu itu ya. Katanya PB10 itu sering berdiri di ujung halaman yang depannya langsung si Bengawan Solo. Itu untuk cuman ngeliatin gini. Ngeliat kiri, kanan, ngiri, kanan. Terus dia cuman yang, udah balik lagi. Orang-orang bilang itu dia ngeliat si buaya putih yang selalu jagain Bengawan Solo. Ada buaya putih kan ceritanya. Jadi memang Bengawan Solo itu kan penuh misteri juga kan. Ada dulu pesawat Garuda jatuh di situ yang mendarat darurat. Terus kalau orang nyemplung berenang, lu udah pasti nggak balik. Ceritanya kayak gitu kan. Katanya memang si Bengawan Solo itu dijagain sama si
buaya putih itu yang which is itu adalah apa ya? Ada hubungannya dengan PB10 katanya. Ceritanya kayak gitu. Oke Om, itu yang tempat meditasinya si Pakubuwono X tempat semedinya. Berarti sama kayak Sangga Buana yang di Keraton Solo. Hampir sama kayaknya. Iya. Karena harus selalu ada tempat mereka untuk semedi kan. Karena kan itu Sangga Buana yang di Keraton Solo kan katanya didirikan sama Pakubuwono III. Berarti turun-temurun. Turun-temurun, betul. Ya. Dan itu tempat memang Sangga Buana dibangun katanya buat pertemuan dia sama Nyi Roro Kidul kan. Berarti turun-turun sampai yang ke-10 tuh. Oh iya. Dan nggak putus ya hubungan dengan Nyi Roro Kidul tuh kayak nggak putus. Jadi kayaknya yang benar-benar punya hubungan kuat itu adalah si PB10 katanya. Malah yang ke-10. Yang ke-10. Kalau yang PB3 kan dia yang ngedirin nih pertama nih. Iya, benar. Kayak gitu-gitu. Malah yang deket yang ke-10. Yang deket yang katanya PB10. Karena kan memang dulu kan gosipnya, ceritanya ada yang disebut sebagai Nyi Blorong, Roro Kidul, sama Kanjeng Ratu Roro Kidul. Jadi ada 3 nama yang beda-beda. Memang yang utama adalah si Kanjeng Ratu Roro Kidul. Si Nyi Blorong itu adalah kayak katanya orang-orang kayak itu sih sebenarnya anak buahnya yang memimpin satu wilayah gitu. Orang mikir itu satu, padahal enggak, beda orang gitu. Makanya waktu itu kita sempat syuting juga di Pelabuhan Ratu. Kita sempet tuh percaya nggak percaya di situ. Sampai gua sekitar 2 jaman harus duduk di ruang di kamar 308 itu, dan Pak Leo duduk di luar untuk ngelihat kondisi kayak gimana. Itu waktu itu shoot di dalam tuh ngobrolin tentang si Kanjeng Ratu Roro Kidul yang katanya pada saat kita syuting hadir. Itu kata kuncennya. Dan kata Dimas itu adalah salah satu anak indigo yang selalu kita ajak ke beberapa lokasi syuting. Dan gue nggak tahu sekarang apakah masih bisa dijadikan tempat pariwisata atau enggak, gue nggak tahu. Cuman dulu karena kita memang dapat izin setelah kita syuting di Keraton, kita dapat izin syuting di Langenharjo gitu karena satu kesatuan kan gitu. Oh, di Keraton juga sempat datang. Sempat datang. Tapi gue agak lupa kita syuting karena mungkin waktu itu nggak banyak tempat di Keraton yang bisa kita datengin karena ada yang mungkin nggak boleh. Jadi di hari kita syuting itu lagi ada apa gitu. Jadi kita hanya bisa ngambil sebagian di sisi yang sebelah sini. Sampai ada satu tempat yang ya itu yang Sangga Buana itu kayaknya. Gua ke situ juga. Oke. Cuman gue makanya agak-agak lupa. Yang paling gue ingat adalah di Langenharjo itu. Tingginya sama nggak sama Sangga Buana yang di Langenharjo itu? Kayaknya sama tempat semedinya. Kayaknya sama. Sama tingginya. Harusnya sih sama ya. Gua nggak kepikiran ngelihat perbedaannya, tapi gua rasa pada saat itu zaman itu pasti dibikinnya sama gitu. Oke, Langenharjo Solo. Terus ada lagi nggak Om di kota lainnya nih Om? Yang menarik sebenarnya kita sebenarnya waktu itu gue mikir gini, wiset, gua Paleo sama tim dulu tim PNP itu udah kayak detektif sebenarnya. Sampai ada sebenarnya gini, kita syuting di Cirebon waktu itu. Nah kebetulan bokap gue juga orang Cirebon. Nah jadi sebenarnya kita nggak bisa syuting di Cirebon karena waktu itu Antv tayangannya nggak nyampe di Cirebon nih. Karena dulu sistemnya masih yang per wilayah, yang penontonnya paling kuat dia bisa siaran di situ. Nah gitu. Dulu Cirebon nggak ada tuh, Antv nggak masuk. RCTI, SCTV, yang gitu-gitu pada masuk. Cuman Antv doang nih enggak. Tapi kita tetap bilang, udah deh, ceritanya menarik kok, yuk. Nah, kita syuting di satu tempat, gue lupa nama daerahnya, karena udah lama juga. Tempatnya itu apa, kayak perkampungan atau? Pedesaan, sebenarnya satu desa. Ada satu desa, kita berhenti di dekat lapangan bola. Kita berhenti di situ, terus cerita, dari awal Pali udah bilang, kita mulai bikin opening dari situ ya, nanti menyusurin yang lokasi ini ya. Nah, memang orangnya bilang, loh, emang lokasinya ini Pak yang mau kita angkat ceritanya. Kampungnya ini kampung mati, bukan? Enggak, kampung bener, kampung biasa, orang-orang masih banyak. Nah, karena waktu itu udah sore, jadi orang-orang udah banyak yang tidak berkeliaran lah, udah banyak yang pulang ke rumah gitu. Jadi aman lah, kita syuting nggak keganggu nih, oke jalan. Terus Pak Leo bilang, kita udah syuting, udah gini-gini. Boleh nggak balik lagi ke bangunan itu? Kok saya nemu cerita sesuatu ya? Balik dong kita. Apa? Jadi akhirnya masuk. Coba ke dalam dulu sini. Bang. Loh,
ini ada yang pernah meninggal di sini ya? Paling ngomong gitu. Terus tadi bapaknya mana yang nganter-nganter kita, Pak? Mau Pak sini Pak, mau nanya Pak, ini cerita gini-gini. Terus bapaknya senyum. Iya Pak, dulu pernah ada satu anak yang udah berhari-hari kita cari, hilang. Dah ditemuinnya di sini Pak. Hilang? Dibilang hilang, karena dulu ada cerita, di desa itu selalu ada kalong wewe yang keluar sore-sore, nangkepin anak-anak. Oke. Nah ternyata ada udah beberapa kasus terjadi. Anak-anak hilang, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, tapi kebanyakan laki. Nah, Paliung diam sebentar terus. Tapi ini bukan hilang karena Kalong wewe itu. kalong wewe. Loh, kenapa? Oke, kita mulai ya. Nanti saya cerita. Udah, mulai cerita. Palio cerita. Jadi ini sebenarnya anak ini bukannya hilang karena kalong wewe. Ini dibunuh untuk mengamalkan ilmu. Jadi kayak serial killer. Ada orang yang bunuh, tapi pakai anak-anak untuk narik supaya dia ilmunya nambah gitu loh. Anak-anak? Pakai anak-anak. Buat apa anak-anaknya? Nggak tahu sih sebenarnya. Tapi kan zaman dulu ada tuh kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya si bapak gini, Pak boleh nggak cerita kejadian ini? Iya Pak, jadi gini dia cerita. Jadi anak ini hilang habis maghrib atau apa, dia masih sama teman-temannya, cuman kayaknya dia ketinggalan. Temennya pada jalan duluan, di belakangan. Nah, di saat itulah tiba-tiba teman-temannya, oh si ini nggak ada, cariin. Sampai beberapa hari warga kampung situ nyariin. Terus Pak Leo bilang, Pak saya harus cerita. Jadi sebenarnya, sebentar ya, Pak Leo diam, terus dia, iya, jadi anak ini sebenarnya bukan diambil kalong wewe, nggak ada Pak kalong wewe di sini. Loh, jadi gimana Pak? Pak Leo diam lagi. Gini Pak, boleh nggak izin saya? Kenapa? Saya ada foto-fotonya. Wah anjir. Jadi dia punya foto-foto pada saat anak itu ditemukan. Di bangunan itu. Dia ambil satu album, dia buka, isinya foto-foto anak itu. Mulai dari yang atas, samping, bawah, dari jauh. Sampai yang bolong matanya bolong, hilang. Dan itu ada, gue ngeliat, kita semua satu tim kaget. Pak ini ditemuinnya gini. Iya, jadi pada ditemuin tuh tangannya, dia masih pakai baju seragam sekolah. Tangannya ke bawah, tapi kulit udah kering semua. Anjir, merinding lagi gue. Kulit kering, nyatu udah sama tulang. Kayak disedot gitu. Matanya bolong, terus mulutnya nggak gitu. Kaget kan lah. Gue aja pas ngeliat fotonya, Cek ini beneran? Iya. Nah ini pada saat temuin gini, iya. Kita semua keliling cari kemanapun, cuman tempat ini yang kita tidak bisa, kita nggak pernah cari. Karena kita nggak expect bahwa akan ada di sini sebenarnya. Keliling nyari ke sini. Dan Pak Leo memberikan satu fakta yang sangat membagongkan menurut gue. Saat itu dia bilang, yang bunuh anak ini itu ikutan nyari. Oh, geblek gak lo? Gitu. Kan gila kan? Gua pikir, what? Terus gimana nih? Sebentar ya. Jadi kita selesaiin syuting, terus Pak Leo diem, dia cari orang tuanya masih tinggal di sini, masih. Boleh nggak saya ketemu? Akhirnya Pak Leo tuh ketemu sama si Pak itu, ditemenin. Gue nggak ngikut, kata Pak Leo, udah nggak usah lo di sini aja. Gue cuma sebentar. Udah, nggak lama kok. Pak Leo cerita bahwa dia menyampaikan bahwa sebenarnya anaknya meninggal bukan kalong wewe, karena sebenarnya ada prosesi yang harus yang dilakukan sama seseorang, jadi dibunuhlah anaknya. Untuk persembahan, untuk dia bisa punya ilmu, ya apapun ilmunya, gue nggak tahu lah gitu. Kulit kering, mata hilang. Mata hilang, pokoknya biji mata udah nggak ada, kosong, bolong gitu. Udah lama keurai gitu ya? Sebenarnya belum. Jadi mungkin salah satu yang diambil sama si pembunuh itu adalah matanya 2. Oh, gitu. Emang sengaja diambil? Kayaknya. Karena Pak Leo nggak menceritakan semuanya. Karena Pak Leo selalu bilang, ada fakta yang bisa kita ceritain, ada fakta yang harus gue simpen. Gitu, karena berhubungan dengan permintaan dari si lost soul yang tertinggal. Jadi misalnya kayak, kan ada tuh cerita yang orang-orang dibantu untuk menemukan sesuatu, ternyata yang bantu adalah sosoknya si orang yang udah meninggal ini gitu. Kan ada kayak gitu. Nah itu yang selalu Pak Leo ingetin. Jadi
biarin ini gue simpen ceritanya. Tapi gue harus menjelaskan ke orang tuanya si anak gitu. Nah kita paling sampai dia nggak ada pun dia nggak pernah cerita juga. Banyak yang disimpan sama dia, nggak diceritain ke kita. Gue cuma dapat kisi-kisinya doang. Jadi gini Jack, gini. Oke, udah cuma gitu doang. Nah itu salah satu yang menurut gue agak ini jadinya bukan horornya bukan dari sosok kalong wewe atau enggak sosoknya horornya adalah dari sosok si pembunuh itu yang warga pun nggak tahu nih orang tanya ada nggak sosok yang ini ngomong sama si bapak ya mungkin sepertinya ada pak gitu tapi paling jelas tuh ngomong pada saat anak ini dicari orang yang melakukan itu ikutan nyari. Tapi akhirnya pun nggak ketemu ya orangnya. Orangnya nggak ketemu, gitu. Jadi secara nggak langsung PNP ini atau percaya nggak percaya ini mengungkap atau mematahkan salah satu yang mematahkan suatu apa ya kalau satu dibilang, cerita yang udah cerita rakyat yang nggak benar. Yang nggak benar, gitu. Kayak misalnya di rumah sakit ini konon katanya ada buto hijau gini-gini. Iya. Contohnya gitu ya. Iya, contohnya kayak gitu. Dipatahin, mana sih buat buto hijau nggak ada, itu tuh bukan itu kayak gitu kan. Bener, makanya dulu konsepnya makanya seperti itu. Akhirnya dari semua pengalaman yang pernah gue lewatin sebenarnya masih banyak, Lang. Ceritanya tuh masih banyak. Tapi gue harus satu-satu gue nginget lagi ceritanya yang mana ya. Karena rekor dari tayangan PNP dulu tuh emang nggak semuanya ada di sosial media sekarang gitu. Masih sedikit banget. Sebenarnya tayangannya banyak banget. Nah, makanya gue berusaha untuk menceritakan itu kembali pengalaman gue di Kimata. Supaya orang-orang, oh ada ya dulu acara ini gitu. Jadi mereka bisa browsing sendiri sebenarnya. Nah, yang paling setelah dari Cirebon itu, yang syuting sama si PNP, di Kimata pun akhirnya gue dan teman-teman yang ada di Kimata itu memutuskan, kita ada penelusuran yuk, supaya gue kayak mengembalikan dulu nih, gue jalan dulu kayak gini nih kondisinya. Oh iya boleh deh gitu. Makanya akhirnya di Kimata waktu itu ada penelusuran yang pertama penelusuran adalah Rumah Sakit Arjawinangun di Cirebon juga. Itu rumah lu udah pernah belum? Enggak belum. Wah lu harus ke situ. Gue dengernya angker itu rumah Wah sakit. itu jadi gini, kita syuting di beberapa lokasi di situ. Kita nemuin ada kayak bekas bercak darah di tembok. Iya, ini bercak darah sih. Ini bercak darah bener. Bukan deh kayaknya. Itu ternyata ada ceritanya. Terus kita ngelewatin satu lorong, kita pindah ke lorong berikutnya. Tiba-tiba di lorong yang tadi kita lewatin, itu kan lantai ada pecahan kaca lah, seng, kayu segala macam. Kita udah ngelewatin, tiba-tiba ada yang nginjek kaca di yang tempat yang kita lewatin. Oke. Pertek gitu. Wih, apaan tuh gitu. Jam berapa waktu itu? Kita malam tuh syutingnya. Kita gua lupa jam berapa, 9 ya kayaknya mulai. Jam 9-an lah. Tapi kita nggak lama. Sekitar sampai jam 11-an udah beres gitu. Karena memang akhirnya yang di Rumah Sakit Arjawinangun itu banyak cerita bahwa memang jadi tempat mampir lah dari sosok goib dari mana, mampirlah segala macam. Ya akhirnya karena sudah terbengkalai, ya sudah jadi serem, jadi horor. Bahkan ada cerita yang ada suster yang nolongin ibu-ibu melahirkan, padahal nggak ada susternya. Kayak gitu-gitu ceritanya. Lu kesana nih sama Kimata nih. Sama Kimata kita kesana. Makanya udah tayang. Udah. Videonya ada yang Rumah Sakit Arjawinangun. Nah, itu buat lonceng. Jadi kalau mau detail nonton videonya gitu. Bisa ke channel Kimata juga. Iya, harus. Videonya udah tayang. Videonya udah tayang. Itu udah penelusuran pertama soalnya. Makanya abis itu ada beberapa penelusuran lagi. Salah satunya yang paling seru juga adalah nggak jauh-jauh di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang itu di tengah-tengah kota, dekat jembatan yang baru-baru ini diresmiin tuh sama presiden lah, sama segala macem. Ada satu bangunan tua, tapi dia terbengkalai aja. Tadinya mau jadi supermarket atau mau jadi apalah gitu. Cuman karena sengketa lah segala macem, kita syuting di situ tuh. Kita syutingnya pun nggak bisa sembarangan syuting, kita harus minta izin dulu dan pintunya harus ditutup. Diceritain di situ juga ada 2 perempuan yang
dengan waktu yang berbeda loncat dari salah satu lantai gitu. Terus ada dua kali lah orang sampai pada saat kita syuting di situ pun ada 4 lantai. Kebetulan penasehat spiritual kita si Kak Rey itu bilang, udah kita cukup sampai lantai sini, jangan ke lantai sana, karena yang menarik adalah kita nggak bisa bercerita terlalu banyak di tempat ini karena ini berhubungan dengan 2 keluarga yang bersengketa tersebut. Dan ternyata masing-masing keluarga itu menggunakan paranormal yang punya ilmu tinggi-tinggi untuk saling menjatuhkan. Makanya tuh gedung udah nggak bisa diapa-apain. Mau dihancurin nggak bisa, mau dipakai buat apa juga udah nggak bisa. Gitu. Udah kayak arena perang ya. Udah kayak arena itu kalau sebenarnya kalau dipakai buat syuting film bagus, buat tempat foto-foto juga bagus karena pada saat kita naik lantai 2, lantai 3 itu ada satu yang mesti jadi kaca mungkin ya. Udah nggak ada. Itu pemandangannya bagus banget. Dapat tuh kota Tangerang gitu. Kita bisa ngelihat malam-malam. Bagus, asli bagus banget. Tapi ya udah nggak bisa dipakai. Iya. Nah kayak lu mesti ikutan nih. Ayo. Kita penelusuran berikutnya abis lebaran aja ya. Boleh. Ini soalnya gue belum pernah penelusuran nih, jujur. Pertama kali. Serius lu belum pernah? Belum pernah. Karena memang kita ada rencana mau ke penelusuran lagi. Jadi makanya udah sekalian ikut lah. Iya boleh lah. Ya kan? Ini jadi kalau gue beneran ikut, ini yang pertama kali nih. Asik. First time. Jadi tempat ini pernah dijadiin pesugihan, khususnya rumah ini. Rumah yang ini. Sama pemiliknya. Oke Om, dari tadi kan kita cerita selalu nyebut sosok Pak Leo atau ya Pak Leo sebagai memang spiritualis nih, Iya. jadi percaya nggak percaya, dan mungkin penonton banyak yang nggak tahu siapa nih Pak Leo karena memang kalau kita flashback nih dari cerita pertama sampai yang di Cirebon tadi kan si Pak Leo ini dapat cerita sebenarnya, dapat fakta sebenarnya dari kalau yang kita bilang sekarang bahasanya orang korin lah. Iya, Dari kayak si gitu. korin ini berarti sosok Pak Leo ini sepenting itu nih dipercaya nggak percaya, dan memang kayaknya ya percaya nggak percaya itu Pak Leo lah gitu. Iya gitu. Jadi emang awalnya itu kan memang gue sendiri sebagai reporter di PNP itu. Mulai dari episode 1 sampai episode keempat. Di episode kelima kita ditemuin nih untuk Rumah Pondok Indah. Rumah Pondok Indah, oke. Lo pasti tahu pernah dengar ceritanya tentang Rumah rame Pondok tuh waktu Indah. itu. Nah, kitalah yang bikin rame sampai Pondok Indah tuh macet itu gara-gara tayangan percaya nggak percaya. Oh itu pertama kali sama Pak Iya, Leo karena tuh. kita Pak Leo menceritakan fakta di situ, kenapa kejadiannya. Faktanya kejadiannya sebenarnya Singkat aja nggak apa-apa. persaikan bisnis antar antara satu perusahaan di mana ada 3 pemimpin. Oke. Satu pemimpin ini pemimpin utama dan itu bukan warga Indonesia. Oke. Dia dihabisi lah ibaratnya sama orang keduanya dia supaya dia naik Jadi pertama. di gitu. pertama. Jadi satu keluarga lah di Rumah Pondok Indah itu dihabisin. Oh. Gitu. Jadi orang bule korban itu. bukan bule sih sebenarnya, orang Asia. Asia tapi dari negara beda lah. Sebut aja Korea. Ya, memang dari Korea sebenarnya. Jangan bukan sebut aja Bukan, itu ya dari Korea. Itu dari Korea. Bener. Nah ceritanya kayak gitu sebenarnya. Akhirnya sejak munculnya Pak Leo dan gue di episode kelima Rumah Pondok Indah, meledaklah tayangan itu sampai udah diomongin sampai semua macet lah segala macem Pondok Indah. Hanya orang benar-benar berhenti untuk ngelihat gitu. Akhirnya mulai dari situ tim PNP ngeliat wah kayaknya sosok Pak Leo emang yang cocok buat jadi perwakilannya percaya nggak percaya nih. Akhirnya Pak Leo lah akhirnya yang memberikan warna di tayangan itu gitu. Sampai akhirnya gua dan Pak Leo itu benar-benar jadi saudara banget. Ada beberapa setiap manusia punya cerita masa lalu yang yang harus dia lewatin, yang berat dan segala macem. Salah satunya dialah yang membantu gua tuh menyelesaikan masalah-masalah itu. Sampai pernah yang gua telepon dia gara-gara gua lagi lewat depannya Senayan, pas di depannya TVRI, gua lagi bilang, ini apaan sih? Gua lagi nyetir, gua nengok ke kanan, di sebelah spion gua
ada sosok hitam ngikutin mobil gue. Gue sebenarnya jam apa? Gue langsung telepon dia. Jack, ini gue udah tahu. Lu buruan ke rumah gue sekarang. Oh, dari gue di Senayan, gue harus ke Bintaro. Gue bablas ke Bintaro. Gue nggak pulang tuh. Gue semalaman di rumah dia. Dia bilang, iya Jack, itu kayaknya ada yang ngirim tuh. Bentar ya, tunggu aja nih. Kita duduknya, gue duduk di ruang tamunya dia. Tiba-tiba ada kayak itu, benda kayak bola, api-api, cedar meledak. Dar meledak, ada tiga kali lewat, dar meledak. Itu dia bilang gitu. Gue sampai sedekat itu, sampai anak gue pun deket banget sama si Paleo. Pokoknya bener-bener lah itu bener-bener kita sahabatan, walaupun kita nggak ketemu setiap hari, tapi kita pasti selalu zaman dulu masih SMS, teleponan, Jack nongkrong Jack, ayo kita kemana? Kita ke sini, ketemuan gitu. Dan alhamdulillah gue juga bisa mengenalkan beberapa teman-teman gue yang akhirnya jadi temenan sama Paleo juga gitu saat itu. Nah, waktu berselang, gue lama nggak ketemu dia karena kesibukan masing-masing. Tapi kita selalu SMS-an dan segala macam sampai gue mendengar satu kabar Paleo pisah dengan istrinya, terus istrinya juga cerita sama gue gini-gini. Gue bilang, ya udah yang terbaik lah buat lu berdua, gue bilang gitu. Terus gue sempat pergi sama Paleo, dikenalin Paleo lagi deket sama seseorang lah apa segala macam. Udah sampai akhirnya Pak Leo ketemu sama dia nikah lagi nih, mau nikah nih. Nah dia pada saat itu bilang, Jack, nih gue bakal nikah nih sama si ini. Wah alhamdulillah, jadi Jack, jadi. Oke, dia bilang, lo kabarin ke gue ya? Iya, pada saat akad nikah, dia WA ke gue. Itu udah zamannya WA tuh. Jack, sorry ya, gue nggak ngundang lo pada saat akad nikah nih. Karena ini bener-bener kejadian cepet dan bener-bener intimate keluarga doang. Oke, jadi gimana Jack? 2 minggu lagi lu harus datang ke resepsi. Gue resepsi nggak gede kok, bener-bener juga sahabat-sahabat gue yang datang sama orang-orang terdekat. 2 minggu lagi ya, tanggalnya nanti gue kasih tahu. Sip, aman. Bener. 2 minggu kemudian gue datang ke pemakamannya dia. Jadi dia menikah itu hanya 2 minggu. 2 minggu kemudian meninggal karena serangan jantung. Pas mau resepsi? Iya, rencana mau resepsi itu. Jadi benar-benar tepat di 2 minggu dia telepon gue, dia WA dan telepon ngasih tahu. 2 minggu kemudian dia meninggal. Dia bilang 2 minggu lagi ya acaranya, lu harus datang. Bener gue datang, tapi ke pemakamannya dia. Ternyata gitu ceritanya. Iya. Paleo meninggal. Gue pun kaget. Selesai siaran malam itu gue langsung ke BSD, langsung ke rumahnya dia yang dia tinggalin di situ. Ya udah gue udah ngelihat dia terbujur aja udah dikafanin dan segala macem. Jadi gue bilang gini dalam hati gini, Jack, lo bilang kemarin 2 minggu lo mau resepsi. Iya ini pesta perpisahan lo, bukan resepsi, gue bilang. Gue ya udah saat itu gue ngelihat kondisi kayak gitu, ya udah besoknya dimakamin, selesai. Ya gue selalu kirim doa buat dia sampai kapan. Nah kebetulan gue waktu itu sempat bikin channel YouTube juga yang ngobrol-ngobrol tapi lebih ke spiritual, bukan ke horor. Sebelum Kimatan nih. Oke. Nah tiba-tiba sosok orang pinter ini bilang, kan syuting selalu di rumah gue. Ini siapa sih? Ada bapak-bapak, kalau gue lihat sih orangnya nggak tua, botak nih, kayak orang Chinese, dia bilang gitu. Hah? Ini tuh dia ada selalu nih. Makanya gue sekarang mau klarifikasi, malu ini siapa? Orangnya gini. Iya, Paleo, gue bilang gitu. Hah? Terus tiba-tiba si sosok orang pintar ini kayak menjadi medium gitu. Dan dia suara omongannya dia tuh kayak suaranya Paleo. Dan ada beberapa gerakan hanya Paleo dan gue yang tahu. Ada beberapa obrolan hanya gue sama Paleo yang tahu. Si orang ini nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dia ngomong itu. Gila. Lo inget kan Jack?
Lah dia ngomong Jack, dia kan gue sama Pak Leo ngomongnya Jack kan. Lah dia ngomong, lo kemana aja sih lo? Lah gue kan di sini. Ya kan gue nggak bisa komunikasi sama lo Jack, gue bilang. Iya sekarang gue bisa nih ngobrol sama lo. Udahlah, terjadi obrolan kecil sampai tiba-tiba berubah. Nah, yang lucunya, akhirnya gue ketemu lah dengan teman-teman di Kimata. Gue awalnya menjadi narasumber lah, cerita segala macam, sampai akhirnya diajak untuk, yuk lu di Kimata aja deh, gitu. Nah, pada satu hari sesudah kita syuting ya kalau nggak salah ya, duduklah kita rame-rame di ruang tamu di tempatnya si Radit. Ada Kak Re juga nih. Terus tiba-tiba Kak Re dan asistennya bilang, Om, ini sosoknya Pak Leo tuh ada loh, ngikutin terus. Hah? Yang benar? Iya. Sekarang ada tuh duduk samping lo. Gue kan bingung. Yang benar iya. Dia tuh kayak mau nyampein sesuatu ke lu. Akhirnya dia menyampaikan sesuatu lah yang gue juga kaget sebenarnya. Fakta yang gue nggak pernah tahu, orang lain juga nggak pernah tahu. Lewat siapa nyampeinnya? Nyampeinnya lewat si Kak Re. Oke. Jadi ada sesuatu yang dia mau cerita ke gue, nanti tolong sampein dong kalau lo ketemu, dia bilang. Gue sampai shock aja. Udah. Terus dia bilang, jadi Pak Leo sekarang gimana? Iya, ini sekarang gue tanya, Pak Leo mau balik lagi nggak? Ya udah, lo harusnya ada di tempat yang lo seharusnya sekarang. Ya udah akhirnya disempurnakan sama si Kak Re. Kalau misalnya ada yang penasaran Kak Re itu kayak apa sih? Lo harus nonton beberapa channel Kimata yang ada penelusuran, terus ada apa namanya, nama segmennya cerita Kak Re. Itu lo bisa tahu, oh sosoknya Kak Re itu kayak gini. Nah akhirnya disempurnakan lah, sampai akhirnya masih ada nggak? Udah nggak ada, udah balik lagi, gitu. Itu yang sampai sekarang gue masih gini. Emang dunia goib itu misterinya nggak habis-habis. Iya. Dan nggak bisa semua orang menerima. Iya kan? Bener banget. Karena kayak kan nggak mungkin orang udah nggak ada kok bisa begini. Tapi ternyata memang terkadang keajaiban itu terjadi karena kehendak yang di atas gitu. Dan memang udah dari dulu ya udah jadi budaya kita. Iya, Indonesia. itu. Indonesia kan budayanya terkenal dengan kayak gitu kan. Itu berarti dari cerita lo yang udah lo ceritain dari awal nih Om ya. Ada 4 cerita dan 1 cerita Om Leo kan dia almarhum. 3 tempat nih. Berarti 3 tempat ini yang jadi top horor lah ya di percaya nggak percaya, maksudnya salah satunya nih. Jadi salah tiganya sebenarnya. Salah tiganya. Satunya. Sebenarnya yang top horornya salah satunya yaitu satu yang pernah gue alamin adalah si Rumah Pondok Indah yang di Lawang Sewu. Kalau di Lawang Sewu emang ceritanya emang ajaib banget. Menurut gue emang yang gila, gue sampai punya pengalaman masuk ke dalam tempat penyimpanan air dan gue ngeliat makhluk aneh. Itu menurut gue itu bener-bener yang Jir, lu apaan sih? Lu kok bentuknya kayak begini sih? Lu kok kenapa sosok lu ada di sini sih? Gue bilang gitu. Lawang Sewu itu pertama booming itu karena program Masih Dunia Lain ya? Kalau awalnya Dunia Lain. Yang ada si penampakan kuntilanak. Iya, itu. Nah, pada saat kita datang, kita mendapatkan gambaran yang berbeda. Tapi berarti yang pertama ke situ siapa? Nah, itu gue juga lupa. Apakah kita, apakah mereka? Saat itu pokoknya kita udahlah siapapun yang pertama kita nggak usah pikirin deh. Yang penting kita ngeliput. Nah sebenarnya kalau dilihat di Lawang Sewu itu justru penampakan jin-jin yang menyerupai manusia tuh banyak banget. Sampai ada orang yang cerita, Mas saya tahu nih ceritanya gini. Oh iya ntar saya ngobrol sama sutradaranya ya, ngomong sebelah gue. Terus Van ini tadi ada orang mau cerita gini. Orang apaan? Ini gue liat lah kemana orangnya. Jadi gue ngomong sama siapa tadi? Aja. Terus gue lagi jalan di lorong, pintu di lorong itu tiba-tiba kebuka. Jedar. Kan itu ada lorong, ada pintu-pintunya. Itu ruangan-ruangan sebenarnya. Pak, saya aja yang cerita. Mas, saya aja dari pintu nongol gitu. Gila. Itu gue ngeliat, kenapa nih? Itu Pak Leo lewat jalan sama gue kan. Dia cuma senyum-senyum doang. Gitu.
Terus gue bilang, Jack, iya udah diemin aja. Itu mah jin-jin doang. Saya aja cerita, Iya. Pak, saya yang cerita. Saya aja yang cerita. Nongol dari Pak, saya Pak. Rese kan? Itu bener-bener. Terus Segitunya emang Lawang Sewu ya? iya, Lawang Sewu. Kalau lihat Lawang Sewu sekarang mah nggak ada serem-seremnya. Iya, Terang coba. banget. Dulu coba. Wah dulu kita mau syuting, cuman ada satu tukang beca yang becanya diparkir di depan pintu masuk dan gini, Pak maaf ya izin, oh nggak apa-apa silakan gitu. Bapak saya tiap hari tinggal di sini nemenin si Pak Satpam. Satpamnya juga udah biasa aja. Si tukang beca itu juga gue bilang gini, ini tukang beca ini pasti nyimpen cerita banyak banget nih. Iya dong, pasti. Iya, cuman pada saat itu kayak wah nggak mungkin ya dia yang yang menjadi, karena pada saat diajak ngobrol kita mancing, dia ceritanya terbata-bata jadi agak susah gitu. Oke. Zaman dulu kan susah ya untuk TV, untuk cerita yang terbata-bata tuh susah banget. Susah masuk. Nah, iya. Tapi menurut gue bilang, canggih nih tukang beca nih. Gila dulu mah Lawang Sewu mah gelap. Lampu tuh pada saat kita syuting aja, lampunya terang gitu. Tapi udahannya udah. Pas ngeliat gue ke Semarang, terus gue liat dari tempat gue nginep, gue liat, ya itu Lawang Sewu kenapa terang banget? Lah iya orang sekarang jadi tempat wisata malam-malam, jadi orang ya udah bisa wisata malam. Nggak ada serem-seremnya, gue bilang, ya Allah. Dulu tuh tempat asli horornya. Itulah pengalamannya. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Marsha ya, tentang kejadian-kejadian horor yang dia alami nih sewaktu dia masih nggak percaya sampai dia sekarang bikin YouTube Kimata. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya tuh. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan Om Marsha, Yes. sampai sekarang masih ngonten terus kan nih? Masih dong. aktif nih, ada video baru juga nih pastinya nih, Pasti. di Kan Kimata. di Kimata setiap Rabu kita tayangin. Dan nanti Gitu. insya Allah ikut Oh. penelusuran. Iya. Jadi kita crossing nih, Bener. ya kan? Berikutnya Gilang yang ikut Sahabat penelusuran. Sahabat lonceng kalau mau lihat gua penelusuran langsung ke channel Kimata Iya, aja. pokoknya nanti kita kabarin, kita kasih tahu, kita bikin promonya lah pokoknya. Ya. Kita bareng sama untuk Kemana penelusuran. rencana? Kemana tadi? Pokoknya adalah lokasi, ntar kita kasih tahu. Oh iya, masih rahasia. Kita belum bisa membuka. Ah, Kenapa belum bisa dibuka? Karena kita belum dapat. Enggak. Udah ada beberapa lokasi. Udah ada beberapa lokasi, tenang aja. Cuman masih belum diputuskan. Oke. Gitu. Tapi nggak yang ini kan? Gua nggak. Biasanya sih kesurupan gitu. Oh enggak, kesurupan enggak, cuman emang enggak bisa tidur biasa seminggu lah sesudah penelusuran. Bahkan ada, nanti kita panggil satu untuk jadi mediator ya, untuk jadi mediumnya. Seru gitu. deh. Ya, apa lo mau jadi mediator ya? Enggak, jangan saya. Jangan ya, Saya nggak usah dimasukin ke tempelan aja gitu. Ya? Enggak, Enggak. jangan. Cupu banget kita mah Pak, di dalam studio mulu, nggak pernah keluar-keluar. Nggak apa-apa, sekali-sekali ntar kita keluar ya kan. Oke, thank you Om ya udah Sama-sama. ceritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Om Marsha juga izin pamit. Bye.